Pemirsa, di hari Sabtu selama bulan Ramadan, kami akan menghadirkan segmen Renungan Ramadan untuk membahas pandangan dari sisi agama dalam berbagai isu dan peristiwa terkini. Pemirsa, adapun isu yang akan kita angkat atau kita bahas pada Sabtu kali ini ya mengenai isu tentang flexing. Dan untuk membahasnya lebih lanjut khususnya flexing di kalangan keluarga pejabat, akan kita bahas tentang perspektif dari agama Islam seperti apa. Kita sudah terhubung dengan Rais Syuriah PBNU Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun atau yang akrab disapa Gus Ghafur. Selamat malam Gus Ghafur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Baik, malam. salam sehat Gus Ghafur. Ya, Alhamdulillah Ramadan bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Terima kasih ya. Baik, Gus Ghafur, sebelum kita berbincang lebih lanjut mengenai isu flexing yang kita angkat kali ini, kita simak terlebih dahulu paket berita berikut ini. Belakangan ini publik berkali-kali disodorkan dengan temuan aksi flexing alias pamer kekayaan yang dilakukan oleh oknum atau keluarga pejabat. Kasus ini bermula dari kasus Mario Dandi. Setelah aksi penganiayaan yang ia lakukan kepada David Ozora, publik pun mengulik kebiasaan flexing anak mantan pejabat Kemenkyu Rafael Alun Trisambodo ini. Sejumlah barang mewah memang kerap dipamerkan Mario Dandi. Tidak terkecuali motor Harley Davidson dan mobil Jeep Rubicon. Namun tidak berhenti di Mario Dandi, publik pun menelisik lebih jauh aset-aset yang dimiliki oleh Rafael dan istrinya. Mulai dari beberapa bidang tanah di sejumlah daerah, memiliki komplek perumahan mewah di Manado, rumah-rumah mewah di Jakarta dan Yogyakarta, serta berbagai aset lainnya. Publik pun menduga-duga dari mana Rafael memiliki harta hingga mencapai 56 miliar rupiah. Sementara itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional mencopot Sudarman Harja Saputra dari jabatannya sebagai Kepala BPN Jakarta Timur. Pencopotan ini buntut dari aksi flexing sang istri di media sosial. Sang istri memamerkan liburan ke Paris, Prancis, hingga barang-barang mewah seperti tas Hermes di media sosial. Namun flexing tidak hanya terjadi di Jakarta. Pejabat di daerah juga ikut melakukan flexing. Sekda Provinsi Riau Haryanto disorot setelah foto-foto gaya hidup mewah istrinya yang dipajang di media sosial viral. Sang istri memamerkan tas mewah hingga liburan ke Turki. Selain itu, perayaan pesta ulang tahun sang anak di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta juga viral. Baik Gus Ghafur, kita lihat dari paket berita tadi ternyata memang tren flexing atau pamer kemewahan di kalangan pejabat dan keluarganya saat ini tengah menjadi sorotan publik khususnya di media sosial. Lantas bagaimana sebenarnya agama memandang hal ini dan bagaimana mengaturnya? Baik, terima kasih sekali. Agama yang saya anut, agama Islam, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, mengajarkan tentang keindahan. Orang jika dia punya rezeki yang baik, sebaiknya berpakaian yang baik. Kalau Allah melihat memberi satu kenikmatan kepada hambanya, sebaiknya diperlihatkan sehingga nikmat Allah itu tampak disyukuri. Tetapi hal yang juga dilarang oleh agama adalah berlebih-lebihan. Yang dalam Al-Quran itu biasa disebut dengan mutrofin. Dalam istilah-istilah yang ditulis oleh para ulama itu biasanya disebut dengan tarof. Tarof itu menjalankan hidup melebihi dari norma yang ditetapkan oleh masyarakat. Ketika masyarakat hanya menggunakan kehidupan yang agak sulit atau mungkin tidak mewah-mewah, kemudian dia melakukan kemewah-mewahan dan tampak oleh publik, ini mendapat teguran yang luar biasa. Pakaian itu kalau kita mengambil satu contoh ya, pakaian kalau orang Islam itu kalau berpakaian jelek sekali itu juga nggak boleh. Tapi kalau pakaian itu kalau umumnya misalnya kalau di desa itu kalau harganya itu misalnya 100.000, 150.000, dia memakai
dengan tampil mencolok harganya misalnya 5 juta, itu dalam buku-buku sebetulnya itu sudah mulai berada di garis merah, karena itu tampak merupakan sesuatu yang mencolok di tengah masyarakat. Dan itu biasanya anjuran pertama dari Nabi, anjuran dari agama itu dari tokoh-tokohnya, terutama tokoh agama. Itu harus agak ekstrim di dalam memberi contoh ya. Seperti Nabi Muhammad memberi contoh itu sangat-sangat ekstrim. Nabi itu kalau rumahnya itu, kalau dalam buku-buku itu tidak disebut rumah, tapi disebut kamar. Karena memang kecil-kecil sehingga bisa menjadi contoh. Ya. Baik. Nah, Al-Quran juga sering menyebut bahwa salah satu indikasi atau indikator penting bahwa peradaban satu bangsa itu mulai menurun, itu di saat orang-orang yang berada di pucuk pimpinan itu sudah mulai disebut dengan mutrofin. Orang-orang yang terlalu berlebihan di dalam menikmati kehidupan, sehingga semua orang itu terkesan bahwa hidup itu nilainya hanya di situ. Tidak ada nilai tentang kemanusiaan, tentang agama, tetapi kesan utama ketika melihat apa yang terjadi itu, ya hidup mewah inilah nilai tertinggi dari sebuah kehidupan. Baik. Dan itu yang paling dikhawatirkan sebetulnya ketika para tokoh-tokohnya, termasuk tentu saja adalah kami ini tokoh-tokoh agama, jika kemudian menjalani hidup yang semua orang terkesan bahwa tingkat tertinggi dari kesuksesan hidup itu ada di sana. Itu sudah menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam peradaban ini. Baik. Lantas Gus Gofur, apakah ada konsekuensi atau ganjaran jika melakukan flexing? Ini kita lihat dari kacamata agama Islam seperti apa konsekuensi atau ganjarannya? Kalau agama ya secara, tidak bicara agama secara sosial ya, tetapi agama sebagai nilai-nilai spiritual. Yang pertama, orang yang seperti ini itu sangat terganggu secara agama. Kemungkinan besar dia menikmati agama itu sangat-sangat sulit. Karena pasti konsentrasinya itu terpecah. Jadi ini kalau kita bicara soal spiritualitasnya, soal belum bicara mengenai sosial, tapi kita ini bicara soal spiritualitas. Bahwa orang yang seperti ini kemungkinan besar hidupnya itu sulit untuk mencapai kepada taraf kematangan spiritual, dan itu ancaman betul bagi orang beragama, karena orang beragama itu kemudian menikmati hidup, menikmati hatinya. Nah, saya khawatir orang-orang yang terbiasa gaya hidup seperti ini sebetulnya sedang tidak menikmati hidup. Yang pertama, ancaman yang disampaikan secara spiritual. Yang kedua, orang yang seperti ini membahayakan dirinya sendiri ketika nanti bertemu dengan Tuhan. Itu sangat-sangat membahayakan dirinya sendiri. Karena dia kehilangan apa yang disebut dengan pertama tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Rendah hati kepada Gusti Allah, rendah hati kepada masyarakat. Yang seperti ini tipe-tipe orang yang tidak bisa menempatkan diri sebagai contoh yang baik tentang rendah hati. Dan orang kalau yang seperti ini dibenci oleh Allah, juga dibenci masyarakat. Itu kalau tataran tentang spiritualitas. Nah, sementara kalau tataran tentang sosial ya, kalau orang seperti ini dulu kok pemimpinnya itu Nabi Muhammad, kalau pemimpinnya itu Khulafaur Rasyidun sebagai tokoh-tokoh pemerintahan yang paling dikagumi di dalam Islam, itu saya tidak membayangkan orang yang seperti ini itu akan ditetapkan oleh Rasulullah atau oleh Khulafaur Rasyidun sebagai tokoh-tokoh publik. Hampir pasti yang seperti ini akan umurnya pendek di pemerintahan. Kalau standarnya adalah Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidun. Ada orang datang sebagai pemimpin,
Lalu kamu kok dapat uang ini dari mana? Ya ini hadiah. Itu ya Baik. umurnya tidak lama sebagai pejabat publik. Baik Gus Kalau Gofur, ya kita dimaksud melihat dengan ini ya, bahwa terima kasih. saat ini ada beragam profesi di masyarakat dan beragam profesi ini ada diantaranya yang menuntut untuk melakukan menunjukkan kekayaan mungkin atau menunjukkan sedikit agak kesan pamer seperti diantaranya model ia harus menunjukkan sosial hidupnya atau public figure ke media sosial sehingga dilihat oleh orang banyak. Ini merupakan tuntutan dari profesi. Apakah dalam agama Islam hal-hal yang memang pekerjaannya menuntut untuk melakukan agak pamer sedikit ke depan media sosial ini ada batasan tertentu agar tidak jadi hal yang lebih ria atau lebih flexing lagi? Apakah ada batasannya, Gus? Ya, terima kasih ya. Saya ingin menyampaikan kalau pekerjaannya seperti itu, model ya, kemudian hidupnya juga di tengah-tengah. Memang sasaran apa iklannya, sasaran medianya itu di kalangan-kalangan tertentu, saya kira itu tidak bermasalah, memang hidupnya di sana ya. Nah, yang jadi masalah itu adalah tokoh-tokoh publik yang kemudian kayak semacam diajak kerjasama untuk mengiklankan satu produk-produk tertentu. Misalnya kalau saya sebagai tokoh agama lalu dianggap punya follower yang banyak, lalu didatangi bagaimana jika menggunakan produk tertentu yang itu tampak kemewahannya. Ya tentu kalau tokoh-tokoh seperti ini ya sebaiknya menghindari, harus tahu diri lah. Masa misalnya saya Rois Surya tiba-tiba diajak untuk memasarkan produk-produk tertentu di tengah komunitas saya yang hidupnya itu tidak seperti itu. Saya tidak akan mempermasalahkan kalau memang model itu hidupnya di tengah orang-orang yang hebat. Dan sasaran iklannya juga kemana gitu ya. Baik. Tapi pejabat, saya punya follower kalau misalnya di Facebook, tiba-tiba ada orang yang mendatangi ya. Dan itu tidak hanya saya ya, itu mungkin juga tokoh-tokoh yang lain. Lalu bagaimana kalau foto dengan produk ini, saya kira harus tahu diri. Baik. Bisa membedakan kapan, karena harus beriklan dan kapan harus berdakwah. Posisi itu harus dipertimbangkan betul. Saya tidak ingin ada pejabat-pejabat yang punya pengikut banyak atas nama sebagai bagian dari iklan lalu tidak pilih-pilih iklan mana yang harus ia ikuti, produk mana yang harus ia pasarkan. Baik. Baik, Gus Ya. Gofur. Berarti di sini kata kuncinya adalah sadar diri, tahu diri akan posisi dirinya ya. Lalu Gus Gofur mungkin bisa diberikan sedikit tips dan juga saran seperti apa kita sebaiknya mendidik keluarga kita, anak-anak kita untuk tidak melakukan pamer kekayaan, apalagi ini jika memang posisi orang tuanya tidak seharusnya melakukan pamer-pamer di depan media sosial. Ya ini, kalau yang sering ditekankan oleh buku-buku yang saya baca itu, setiap keluarga itu harus punya visi ya. Membangun keluarga, rumah ini ada visinya. Visinya itu kemana itu harus ditekankan betul sehingga itu dirasakan betul oleh keluarga. Nah, orang-orang yang berada di tokoh-tokoh publik itu harus benar-benar mendidik keluarganya sebelum mendidik orang lain. Visi ini sebagai kayak guide gitu ya untuk sebuah keluarga. Ini kalau tidak ada seperti ini itu sangat membahayakan karena bisa orang-orang punya jalan sendiri-sendiri. Dan saya membayangkan ya betapa sulitnya ya hidup dengan kawan-kawan yang saya tidak tahu apakah tokoh-tokoh itu kenapa bisa melakukan flexing, melakukan pamer dan seterusnya, itu apakah memang keluarganya atau terpengaruh dunianya atau seperti apa. Tapi semua orang saya pikir perlu menetapkan visi rumah itu sebetulnya mau apa, sehingga hidup itu tidak hanya soal materi, bahagia juga bukan soal materi. Dan kalau kita bicara soal agama ya saya kira itu sudah sangat-sangat jelas.
tokoh-tokoh agama, dicontohkan oleh Nabi, dicontohkan oleh para sahabat, sebelum mendidik semua masyarakatnya, ya yang dididik pertama itu adalah keluarganya. Nabi kalau mendidik putranya, mendidik cucunya, begitu juga Abu Bakar, Umar, Utsman, itu semuanya dengan sangat-sangat keras karena merasa bahwa ini adalah tokoh publik. Pejabat-pejabatnya Umar itu ya dipanggil kalau melakukan pamer-pamer, melakukan kesalahan, itu menjadi kebijakan negara betul. Nah, itu artinya berarti kalau saya boleh menyimpulkan gitu ya, bahwa siapapun pemimpin di negeri ini jika ingin mengangkat orang-orang yang akan menjadi pembantunya itu bukan soal kemampuannya saja, tetapi citranya di depan publik itu akan seperti apa. Baik. Karena itu sangat mempengaruhi gaya hidup negara ini. Baik, kita lihat balik ke dalam keluarga masing-masing sebelum kita melihat dalam kacamata yang lebih luas. Terima kasih Gus Gofur untuk waktunya di Metro Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.